Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online praktikum sistem operasi. Topik kali ini kita adalah akan instalasi Ubuntu 32 bit. Ya, jadi kali ini udah kita masuk ke Linux. Kemarin kita sudah install dua Windows 32 bit dan Windows 64 bit. Sekarang saatnya kita install Ubuntu 32 bit. Nah, khusus ini Ubuntu 32 bit, instalasinya tidak bisa dilakukan di VirtualBox. Saya sudah melakukan percobaan itu, tapi tidak bisa dilakukan. Jadi instalasi Ubuntu 32 bit hanya bisa dilakukan di dalam VMware. Nah, untuk pengaturan di VMware sendiri sedikit berbeda dibandingkan dengan pengaturan pada VirtualBox. Nah, kalau VirtualBox ada kelihatan menu-menunya. Di sini ada icon-icon. Kalau di sini tidak, dan juga nanti di dalamnya ada sedikit perbedaan. Oke, langsung aja ya. Nah, untuk mau buat, tapi bentuknya sebenarnya sama nih. Bentuk tampilan aplikasinya di sini list OS guys-nya, kemudian di sini ada keterangannya. Kalau kita klik, akan muncul Ubuntu 32 bit. Ini Ubuntu juga. Ini sudah saya coba tadi sebelumnya. Oke. Kalau mau buat bisa diklik yang ini, create new, atau dari file create new virtual machine. Oke, di sini ada 3 pilihan, ada use physical drive. Oke, kalau kita punya drive sendiri, di dalam ada partisi tersendiri dalam komputer kita. Karena ini saya pakai Linux, hostnya adalah Linux, maka terbacanya adalah seperti ini, dev sr0. Kemudian menggunakan ISO image. Kalau menggunakan ISO image, dia langsung proses instalasinya, tidak perlu kita setting-setting dulu. Nah, jadi gitu langsung kita run, kita finish nanti misalnya gitu, setelah kita setting langsung di sini kita finish, udah langsung instalasi, langsung jadi. Nah, seperti itu kalau kita langsung pakai use ISO image. Nah, supaya lebih terasa memang instalasinya, maka kita buat I will install the operating system later. Ini pilihan yang akan kita gunakan. Karena ini nanti kita ada melakukan pengaturan dan beberapa yang akan dijelaskan saat instalasi gitu. Oke, kita next saja. Sistem operasi yang akan kita install adalah Linux, ya kan? Kemudian versinya adalah Ubuntu. Di sini Ubuntu tidak ditulis Ubuntu 32 atau 64. Tapi yang tidak ada tulisannya berarti 32, kalau 64 ada buat 64 bit. Pilih yang Ubuntu saja. Kemudian next. Untuk namanya aja adalah kita buat Ubuntu 32 bit. Untuk filenya dimana kita setting dulu. Saya simpan di data virtual. Ini kita buat new folder. Oke, jadi dalam filenya ini kan folder ini, foldernya sudah tersetting. Ini disarankan memang meletakkan ini pada harddisk yang space-nya cukup besar ya, supaya jangan dengan mentok atau nanti full pula tiba-tiba harddisknya nanti nggak bisa bekerja dia. Yuk, mari kita next saja. Nah, untuk disk size-nya ini disarankan memang 20 GB. Ini pengaturan jumlah harddisknya. Kemudian saya pilih store virtual harddisk in a single file. Jadi satu file aja. Kalau misalnya di VirtualBox kan ada pakai apa VDI gitu ya. Kan? Terus ini ukuran harddisknya saya buat 40 GB saja. Next. Nah, ini customize hardware dulu sebelum kita selesaikan. Jadi kalau di VirtualBox kita customize hardware-nya belakangan. Setelah selesai kita settings dulu, baru kita belakangan kita customize. Kalau di sini langsung. Nah, ini RAM-nya cukup 2 GB saja, prosesornya 1. Karena saya punya di sini kok prosesor Core i5,
Jadi punya 4 core, maka dikasih 2 buat di OS guysnya ini. Nah ini kemudian disk. Nah disknya ini kita masukkan image kita di sini. Jadi di sini kita baru masukkan image-nya. Filenya sesuai dengan file yang ISO yang kita punya. Jadi mau dipakai file yang 64 ini. Ubuntu 16.04 desktop 13 i3 86. Open. Oke, sudah. Soal yang lain mungkin tidak perlu diatur. Tapi memori sudah tidak masalah. Sip. Maka kita close saja. Kemudian finish. Nah, ini sudah nambah satu lagi sama operasinya. Nah, untuk menjalankannya ya tinggal di power on aja. Bisa power on dari sini atau bisa di sini power on. Jadi di select dulu sini, dari select, kemudian virtual machine power on. Atau dari sini biar gampang langsung power on. Dia tidak membuat window baru seperti di VirtualBox, tidak. Jadi dalam Windows tersebut saja gitu. Following software is available to download VMware Tools for Linux 11.05. Nanti saja. Emang ini versi berapa sih? Oh ya, nanti saja. Oke, kita sudah masuk ke tempat instalasinya. Nah, inilah Ubuntu. Nah, sebenarnya bisa ini kalau mau lihat-lihat dulu bisa kita tutup dulu. Untuk quit, yes. Oke, nah ini asiknya kalau Linux Ubuntu Ubuntu lah ya. Jadi kita bisa lihat-lihat dulu sistem operasinya sebelum kita install. Nah, kalau Windows kan kita emang harus install dulu ya. Kalau saat proses instalasi sudah begini, ini sudah installernya di sini. Nah, bahkan kita bisa melakukan beberapa setting di sini. Ini udah start menunya di sini Ubuntu di situ kan. Oke, kita ini aplikasinya, aplikasi yang ada di apa. Kemudian ini ada aplikasi-aplikasi yang lain, ada gamenya. Jadi bisa dicoba-coba dimainkan dulu. Oke. Nah, untuk installnya kita kembali lagi tadi installnya langsung yang ini nih di desktopnya ada install Ubuntu. Kita buka. Seperti yang tadi. Oke, welcome installationnya. Kita pakai bahasanya Inggris. Nah, jadi kalau biasanya pilihannya memang ini install third party, jadi supaya driver kita itu langsung didetek sama Ubuntunya. Jadi beda antara Windows 7, Windows 10 dengan Linux Ubuntu. Kalau Windows 7 di dalam package installernya itu sudah ada driver banyak. Makanya itu termasuk salah satu kenapa Windows itu besar filenya dan agak berat, karena itu juga salah satu yang membebani dia. Kalau Ubuntu tidak. Jadi repositorinya ada di online, ada di server. Kemudian kalau kita butuh apa untuk laptop kita, baru itu yang di-download. Jadi
Linux ini lebih online, lebih cenderung ke online, instalasinya online semuanya. Kalau Windows kan tidak. Nah, ini kalau kita mau update sekalian install, kita bisa klik di sini, tapi ini tidak perlu kita lakukan. Kita cukup third party saja supaya device-nya detect semua. Udah, continue. Oke, nah di sini baru masuk ke step instalasinya. Jadi kalau di Windows ini di sini nih bagian partisinya lah kali ya. Tapi kalau di Linux bisa diotomatiskan. Jadi dibuat semua satu hard disk, satu partisi. Ini langsung di erase disk. Tenang, ini tidak akan menghapus dari dari file hostnya sendiri, tidak akan terpengaruh. Jadi dia akan merubah file, menghapus hard disk virtualnya saja yang dihapus. Ini semua akan dihapus semua sama dia. Di sini kalau untuk langsung. Nah, kalau untuk mau pengaturan lebih cenderung ke something else ini, kemudian di continue. Tapi untuk sekarang supaya gampang, tidak terlalu berbelit-belit, mungkin akan saya berikan panduan yang lain ini di instalasi Linux Mint gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang ini kita akan erase disk and install Ubuntu saja. Klik install now. Oke, di sini karena partisinya dia membuat dua buah partisi, ext4 di sini format filenya, kemudian SDA partisi pertamanya ini sebagai tempat lokasi lokasi penyimpanan sistem kita dan data juga kita sekalian di situ. Kemudian partisi 5 ini adalah swap. Swap ini adalah untuk memori untuk tambahan pembantu RAM gitu, banyak gunanya. Oke, kita continue saja. Nah, ini kalau untuk daerah kita pilih Jakarta saja. Jakarta. Kemudian kita continue. Ini untuk tes keyboardnya. UWERTY. Dan QWERTY Z kan? QWERTY Z kan? Nah, ini geser sedikit ke kiri ini. Kemudian bisa kita continue. Maklum, masih installer jadi agak susah tampilannya. Continue. Nah, untuk Ubuntu dia wajib ini nama kita. Sorry, ini nggak bisa dikecilin ya. Nggak bisa. Nah, ini membuat nama komputernya. Nama kita saya buat di sini biasa, username saya. Oke. Terus di sini nama komputernya saya ganti jadi VMware. Oke. Oke, jadi nama komputernya ini. Passwordnya wajib karena setiap wajib diisi dan wajib kita ingat karena setiap kali kita melakukan apa-apa di Linux ini kita akan membutuhkan password. Itulah keamanannya Linux ini gitu. Jadi kalau Windows mungkin salah klik kita si software bisa langsung eksekusi. Kalau di Linux tidak bisa. Kita salah klik dia minta password dulu. Kalau tidak dia beri password dia tidak bisa eksekusi. Nah, passwordnya kita tulis saja. Oke, sip. Nah, ini ada 3 pilihan. Di sini ada login automatically. Kalau login automatically berarti kita buka saja. Berarti tidak usah dikasih password. Tapi tetap kalau kita mau melakukan apa-apa tetap perlu password. Tapi saat login kita tidak perlu password, misalnya gitu kan. Terus ini require my password in login to login gitu. Ya,
bisa juga ini memang kalau kita mau harus buat password saat login. Kemudian sini ada pilihan tambahan encrypt my home folder gitu. Encrypt berarti diamankan. Jadi kayak my document home folder tuh seperti my dokumennya di Windows. Jadi harus akan diamankan supaya tidak ada yang bisa melihat home-nya. Oke, kita continue saja. Kalau instalasi ini Linux dan Windows beda jauh, sangat berbeda. Dimana kalau instalasi Linux ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan instalasi Windows sendiri. Kalau instalasi Windows kan lama, lelet begitu ya. Kalau instalasi Linux ini sebentar saja. Mungkin kalau bisa dibandingkan ketika Windows masih sedang melakukan pengaturan terhadap desktop, Linux sudah selesai gitu ya. Tapi tetap ya ini beda antara di komputer asli dengan di virtual machine. Jadi kalau di komputer ya dia lebih cepat, lebih stabil. Kalau di virtual machine ini, mesin virtualnya agak lambat dan kurang stabil, sering crash kalau kata orang itu. Saya belum pernah mengalami crash juga gitu.
Oke, instalasinya sudah selesai. Ini ada beritahu langsung mau dites dulu, kita bisa coba-coba atau kita mau restart. Kita restart aja langsung. Kalau mau tes, silakan di continue testing, baru nanti langsung restart dari ini. Sebelah kanan ada tombol power. Ya, gini, coba kita continue testing. Kalau restart now dia langsung mati. Continue testing, sudah kita coba-coba lihat-lihat, misalnya kita mau restart itu dari sini. Tidak ada aja, langsung shutdown ya. Shutdown saja dulu. Bisa shutdown, baru nanti di sini pilihan ada shutdown, kemudian ada restart. Kita pilih restartnya. Nah, di sini karena kita tadi pakai install pakai ISO, jadi udah remove, kita langsung harus enter saja. Oke, baiklah. Ini sudah kita masuk. Di sini tadi yang password tadi, ini saat login kita buat passwordnya. Oke. Oke, welcome to Ubuntu. Oke, kita sudah sampai di sini. Tidak ada refresh di Ubuntu. Jadi klik kanan refresh, tidak ada di Ubuntu. Nah, untuk ngecek sistemnya seperti di Windows-nya, jadi kita buka sistem settings di sini. Nah, terus kita turun ke bawah. Terus kita buka detail sini aja. Oke. Nah, sini ada kelihatan kan detailsnya. Ubuntunya versi 16.04 LTS, long term support ya kalau salah. Jadi sudah versi stabilnya. Nama device-nya sini sudah, memori RAM-nya 2 GB, prosesornya ini, grafiknya ini, OS-nya 32 bit, disknya 41 GB. Oke, sudah. Sekian aja tutorial instalasi Linux 32 bit kali ini. Mungkin untuk penjelasan kalau ada tambahan kalian nanti ada disertakan di deskripsi. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.